maaf untuk kegaduhan ini. Jangan sampai, saya pikir komentar ini jangan diteruskan lagi. Ini tentu mengganggu keharmonisan hidup berbangsa dan negara. Saya sampaikan kepada semua umat Islam ataupun orang yang merasa tersinggung, saya sampaikan mohon maaf. Tidak ada maksud saya melecehkan agama Islam. Sementara itu, pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama meminta maaf atas pernyataan yang mengakibatkan kegaduhan umat di Jakarta. Ya, Ahok meminta semua pihak untuk tidak lagi melanjutkan permasalahan ini agar tidak mengganggu keharmonisan umat beragama. Permintaan maaf disampaikan Ahok di Balai Kota sebelum mengikuti rombongan Megawati berziarah makam Bung Karno ke Blitar, Jawa Timur pada pagi tadi. Ahok mengaku telah mendapat surat peringatan dari Majelis Ulama Indonesia yang mengecam dirinya untuk fokus pada kemaslahatan umat. Ahok menambahkan dirinya tidak memiliki niat untuk melecehkan salah satu ayat Al-Quran yang dianggapnya sebagai tafsiran pribadi. Penyampaian tafsiran ayat Quran tersebut disampaikan Ahok agar masyarakat Jakarta tidak salah mengartikan bantuan yang diberikan kepada masyarakat. Ahok juga meminta agar kegaduhan ini dihentikan agar tidak terjadi ragam tafsiran lain yang mengganggu keharmonisan umat beragama. Makanya saya minta maaf untuk kegaduhan ini. Jangan sampai, saya pikir komentar ini jangan diteruskan lagi. Ini tentu mengganggu keharmonisan hidup berbangsa dan negara. Saya sampaikan kepada semua umat Islam ataupun orang yang merasa tersinggung, saya sampaikan mohon maaf. Tidak ada maksud saya melecehkan agama Islam atau Al-Quran. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengajak para bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang diusung PDIP untuk berziarah ke makam mendiang ayahnya Bung Karno di Blitar, Jawa Timur. Sebelum bertolak ke Blitar, Megawati menyatakan pentingnya untuk menjaga Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Dengan didampingi sejumlah pengurus DPP PDIP, Megawati sengaja mengajak para kader yang menjadi calon kepala daerah untuk mengingat perjuangan dan jasa proklamator kemerdekaan Indonesia Soekarno. Saat menemui media di Bandara Halim Perdana Kusuma, Megawati menjelaskan bahwa tradisi ziarah makam Bung Karno sudah sering dilakukan pengurus DPP. Namun ini adalah yang pertama kalinya secara khusus melibatkan langsung 6 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dari PDIP. Megawati menekankan agar seluruh calon kepala daerah bisa menjadi pemimpin yang mempersatukan masyarakat. Terkait isu SARA dalam Pilkada DKI, Megawati menyatakan tidak ingin adanya terjadi perpecahan umat, mengingat Bhinneka Tunggal Ika telah diperjuangkan sejak dulu hingga zaman reformasi. Megawati mengajak para kandidat untuk hindari isu SARA dan lebih mengedepankan gagasan dan program untuk membangun ibu kota Jakarta. SARA yang sebenarnya sangat tidak berbobot itu dapat mengakibatkan perpecahan di antara bangsa kita sendiri. Jadi saya berharap media akan membantu bahwa yang harus dipertarungkan itu adalah program-program yang tentunya ya dari 3 pasang akan memberikan masukan 2 pasang. Kalangan muda Nahdlatul Ulama DKI Jakarta mengajak masyarakat untuk menghadapi Pilkada DKI secara lebih sehat dan sejuk. Harapan akan terwujudnya demokrasi yang damai dan tidak bernuansa SARA pun juga diserukan oleh ketiga pasangan kandidat meski saling bersaing untuk merebut simpati warga DKI Jakarta. Menjaga demokrasi yang sehat dan sejuk menjadi salah satu harapan bersama masyarakat Jakarta menghadapi Pilkada DKI tahun depan. Harapan itu pula lah yang menjadi tujuan dari Forum Muda Nahdlatul Ulama yang kemarin berkumpul dalam upaya mendukung penyelenggaraan Pesta Demokrasi DKI yang sehat dan terbebas dari isu SARA. Berharap Pilkada ini tidak siapapun baik tim ses, masyarakat atau bahkan calon-calon wakil gubernur dan gubernurnya ini menghindar dari dari isu SARA yang kemudian membuat resah di tengah masyarakat. Siapapun itu, kami sangat menyesali lahirnya isu SARA di proses pilkada. Karena isu SARA itu pada akhirnya dikhawatirkan akan mendegradasi nilai demokrasi itu sendiri. Kalau yang terakhir yang Ajakan untuk mengikuti pilkada secara demokratis dan mementingkan kepentingan bangsa juga diserukan oleh ketiga kandidat yang tengah bersaing merebut simpati warga Jakarta. Bahkan calon pemimpin ibu kota periode tahun 2017 hingga 2022 tersebut
meminta warga Jakarta agar bisa saling menghargai adanya perbedaan atas pilihan warga. Dan tadi saya sampaikan, memang sebentar lagi kita menjelang pilkada. Ya saya sampaikan, mari kita jaga situasi ini supaya kondusif. Menghargai satu sama lain, ya, menghargai setiap perbedaan dan pilihan. Tapi ingat bahwa kita itu tetap diikat sebagai satu warga bangsa yang sama. Menghimbau kepada semua warga, khususnya warga Jakarta, untuk kita terus berpikir secara jernih, melihat suatu masalah atau isu dengan akal sehat dan rasional. Tetapi tentu saya berharap kita semua terhindar dari berbagai isu sara yang justru akan mempertentangkan sesama anak bangsa. Kita penting untuk menjaga suasana persatuan. Artinya di dalam kehidupan kebangsaan itu ada hal-hal yang disucikan, ada hal-hal dihormati. Hormatilah, jaga itu dengan baik. Karena ketika kita tidak memberikan penghormatan yang cukup, maka akan muncul reaksi. Pengamat politik Samsudin Haris menilai masyarakat Jakarta sudah bisa memilih calon pemimpin mereka secara jernih dan dengan akal sehat. Munculnya isu sara tidak akan terlalu digubris oleh para pemilih rasional. Nah, kita kan butuh pilkada itu untuk momen adu gagasan, adu imajinasi untuk menata kota ini lebih baik ke depan. Menata manusianya, menata lalu lintasnya, mengatasi masalah banjirnya. Nah, itu yang kita butuhkan. Jadi bukan semata-mata kemasan atau kulitnya, tapi isinya. Warga ibu kota diharapkan bisa bersikap kritis dan objektif dalam menentukan pilihan mereka di masing-masing TPS tanggal 15 Februari mendatang.